Pilkada Jember menarik untuk melihat bagaimana dinamika pilkada di Kabupaten Jember. Karena kenapa? Yang semula digadang-gadang Gus Wawaid bakalan melawan kotak kosong, ternyata prediksi semua orang gagal ketika gelora gugatannya atau yang ngajukan ke MK itu dikabulkan soal persyaratan persyaratan threshold, sehingga partai politik minimal ya 6,5% suara sah bisa mengajukan calon. Seandainya tidak dikabulkan, maka Gus Wawaid dipastikan melawan kotak kosong. Dan ya Hendy Siswanto sebagai petahana diuntungkan dengan putusan MK tersebut. Hari ini saya tidak akan membicarakan siapa di antara dua calon ini yang berpeluang untuk menjadi pemenang yang akan memimpin Jember ke depan. Tapi saya akan membicarakan soal bagaimana cara kita memilih. Ya, ini hanya saran saja ya. Pastinya semua orang punya penilaian tersendiri untuk memantapkan pilihannya kepada salah satu calon. Lah, menurut saya, apa yang saya baca, apa yang saya ketahui, untuk menentukan pilihan, yang pertama, yang pasti kita harus melihat apa kebijakan yang bakalan diambil oleh calon tersebut ketika dia terpilih. Nah, kalau seperti ini, kalau bicara policy, maka itu soal program kerja. Nah, sejauh ini saya masih belum melihat program kerja apa yang ditawarkan oleh Gus Wawaid dan Hendy Siswanto. Hendy bilangnya lanjutkan. Apanya yang dilanjutkan? Apakah hanya sebatas melanjutkan pengaspalan? Ya, masih belum jelas. Nah, itu yang pertama jika ingin menentukan pilihan. Ini sebatas saran. Yang kedua yaitu person. Setelah policy, person. Person itu ya kita harus mencari bagaimana calon tersebut track recordnya, terus kemudian selama ini ngapain, dia lulusan mana dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk kita bisa mengetahui sejauh mana kualitas dari calon kita yang akan kita dukung. Jadi jangan hanya sebatas nyalon itu atau memilih itu apa kata tetangga, apa kata teman, apa kata uang. Lah, ini yang semakin memperburuk wajah demokrasi ketika kita memilih itu ditentukan oleh amplop yang tidak seberapa. Karena ini menyangkut masa depan kita 5 tahun yang akan datang. Lihat calonnya, kira-kira dia punya sejarah kelam enggak? Dia punya trik record yang kurang baik tidak? Dia mungkin pernah terlibat skandal korupsi tidak? Dan lain sebagainya. Tapi kalau secara person dia sudah baik, saya rasa ya kita tinggal melihat bagaimana yang ketiga itu, yaitu ikatan emosional. Selain kedua ini, apa yang bikin kita tertarik? Pastinya dua kandidat ini punya cara pendekatan tersendiri ya. Misalkan dengan cara menarik mengaduk-aduk emosional kita, mungkin itu yang bisa kita menentukan pilihan. Tapi yang jelas jangan hanya melihat dari nomor 3 saja. Misalkan kita srek karena dia suka memberi, misalkan. Itu kan hanya memang gimmick saja biasanya.
Karena setiap momen pemilu banyak calon ya hanya gimmick, sok loman, sok ini dan lain sebagainya. Yang paling penting yang pertama dan yang kedua yaitu policy dan person yang harus kita betul-betul lihat bagaimana track recordnya, dan kemudian apa kebijakannya yang ditawarkan. Kira-kira kita butuh ini enggak untuk 5 tahun yang akan datang.